Halo, selamat siang anak-anak kelas 3 dan 4. Yang terkasih, gimana kabar? Sehat ya? Sehat selalu, penuh sukacita, dan tetap semangat mengikuti pelajaran agama Katolik via Zoom atau video ya. Bagaimana keluargamu juga sehat? Papi, mami, kakak, adik semua sehat ya? Tetap semangat walaupun kita masih tetap bertemu walau tidak tatap muka. Miss berharap bahwa pelajaran agama Katolik tetap kalian ikuti dengan semangat ya. Nah, minggu ini kita berbicara tentang pelajaran agama Katolik tentang Yesus Kristus itu siapa. Ya, tentang pribadi Yesus Kristus. Nanti kita akan menonton video tentang siapa itu, cerita dari asal mula sampai kepada nanti pribadi Yesus seperti apa. Ya, nanti. Nah, sebelum itu mari Miss akan mengajak kalian untuk latihan tepuk semangat. Ya. Coba ikuti Miss ya. Tepuk semangat. 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 Ulang lagi ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Ya. Oke. Miss berharap selama pelajaran agama Katolik hari ini kalian tetap semangat ya. Oke, baik. Kita akan mengawali pelajaran ini dengan doa. Kita buka buku kalian halaman 15, kita berdoa bersama-sama. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus, duduk yang baik, sikap doa yang baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima melalui ayah, ibu, dan sesama. Ajarilah kami untuk bersyukur atas setiap berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, bulan lalu kita sudah belajar bagaimana kita menjadi pribadi peserta didik dan lingkungan-lingkungan yang ada di sekeliling kita. Ya. Nah, hari ini kita akan memulai dengan pelajaran yang terbaru. Pelajaran tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa? Bagaimana orangnya? Seperti itu nanti kita akan pelajari, ya. Nah, untuk itu kita awali dengan lagu. Ada satu lagu dengan judul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Nah, satu sobat yang setia, sobat itu bisa kita katakan sebagai teman, sahabat yang setia, hanya satu. Dia adalah siapa? Yesus Kristus, juru selamat kita. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Itu Miss rekam supaya kalian juga bisa belajar bernyanyi lagu ini walaupun dalam keadaan sepi. Kalau dalam keadaan kamu lagi bete, mari kita nyanyi bersama-sama, nyanyi lagu ini biar kamu dihibur, ada sukacita bahwa kamu tidak khawatir bahwa ada orang yang setia, yaitu Yesus Kristus ya. Yesus itu luar biasa.
anak pribadi yang selalu setia, baik suka maupun duka. Oke, nah sekarang kita masuk kepada pelajaran tentang bagaimana nanti kita sampai kepada Yesus. Yesus itu siapa? Ya. Nah, sebelum itu kita akan menonton video tentang Yakub yang diberkati Ishak sebagai anak sulung. Itu kisah perjanjian lama waktu sebelum Yesus, sebelum pribadi Yesus, perjanjian baru. Kita akan menonton video tentang itu. Tolong kalian nonton dan mulai tidak hanya sambil nonton, tetapi ingat-ingat tentang ceritanya, apa yang diceritakan dalam video singkat ini ya. Oke, mari kita nonton bersama-sama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau,
terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ya, itu adalah cerita singkat bagaimana Ishak yang memiliki 2 anak, yaitu Esau dan Yakub, tetapi karena kebohongan dari mama mereka, Ribka tadi, akhirnya Yakub yang menerima berkat dari papanya. Sedangkan yang sulung yang harusnya menerima hak kesulungannya diberkati, mendapat berkat dari papanya Ishak, yaitu Esau, tidak mendapat. Akhirnya Esau geram terhadap adiknya ya. Nah, itu adalah cerita yang membuat kita bahwa perjalanan Ishak yang memberkati anak, yang harusnya memberkati anak sulungnya Esau, tetapi dia akhirnya memberkati Yakub karena dia dibohongi ya oleh istrinya sendiri. Nah, ini ada hal yang sulit kita percaya bahwa Ishak menjerit, kenapa dia sudah salah. Dia tadi sudah salah, dia sudah memberkati Yakub. Padahal yang datang itu bukan ya, yang datang itu dia pikir itu Esau, ternyata Yakub, ya. Oke. Nah, Esau sebenarnya adalah siapa? Anak sulung. Anak sulung. Nah, sebenarnya anak sulunglah yang mendapat berkat untuk menerima berkat dari Ishak sebagai ayahnya. Tetapi berkat yang diterima Yakub dari ayahnya adalah berkat Tuhan. Jadi Ishak mendapat berkat dari Tuhan dan dia berikan sebenarnya kepada anak sulungnya, tetapi karena dibohongi, maka akhirnya berkat Tuhan yang diberikan Ishak kepada Yakub itu berkat, benar-benar berkat Tuhan. Tapi ya Esau tidak bisa berbuat apa-apa karena memang
berkat Tuhan itu sudah diberikan kepada Yakub yang walaupun memang tidak pantas menerima itu. Karena bukan anak sulung. Berkat Tuhan memberi Yakub banyak keturunan. Makanya sampai sekarang, sejak itu keturunan Yakub itu diberkati dengan kemakmuran, perlindungan dari Tuhan, dari Allah, semua tercukupi. Ya, tercukupi. Nah, ayah dan ibu yang telah dipilih Tuhan juga untuk menyalurkan berkat kepada anak-anaknya. Jadi ayah, ibumu, papi, mami mendapat berkat juga dari Yakub, berkat Allah, dan diberikan lagi ke anak-anaknya, disalurkan berkat Tuhan itu kepada kalian sebagai anak-anaknya. Nah, berkat yang kita terima dari ayah ibu adalah berkat dari Tuhan, ya, berkat yang limpahan langsung dari Tuhan melalui ayah dan ibu atau papi dan mami kita. Seperti itu. Nah, coba kalian buka di halaman 26. Nah, halaman 25 deh. 20, bukan 26, maaf, salah. 25. Halaman 25 ada orang, anak-anak lagi memanjat jaring ya. Lomba memanjat jaring. Ada yang bilang, malas, aku takut jatuh. Malas Tapi ada yang bilang, ayo, kamu pasti bisa, ayo semangat. Terus, ayo cepat, cepat. Kamu pasti bisa. Ayo, kamu sanggup, kamu pasti bisa. Nah, kalau memiliki sifat dua ini, malas, aku takut jatuh. Dengan semangat, yang satu semangat untuk berjuang, untuk maju, untuk meraih kesuksesan. Kira-kira sifat yang mana tuh yang akan berhasil? Tentu sifat yang semangat dan pantang menyerah untuk melalui semua rintangan-rintangan yang ada di depannya dengan berjuang terus, pantang mundur, tanpa menyerah, maju terus. Itulah adalah sifat-sifat orang yang mau sukses, yang mau berhasil. Tapi kalau aku capek, aku tidak kuat, aku takut, aku dan sebagainya banyak alasan. Nah, sudah pasti bahwa dia akan tidak berhasil. Seperti itu ya. Nah, oke. Anak-anak, coba kalian tulis, buka di halaman 26. Kalian tulislah kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi dalam bersekolah, dalam belajar. Kesulitan yang kamu hadapi apa aja. Lalu kamu tulis kesulitannya apa. Tantangan yang kualami, yaitu malas. Atau kesulitan apa? Diisi ya, 1, 2, 3. Terus tantangannya apa? Atau kesulitan yang kamu hadapi apa? Ditulis 1, 2, 3. Lalu kamu buatlah doa spontan ya, tapi sambil ditulis, Tuhan, berilah saya kekuatan, saya semangat, buka saya jalan, supaya saya memiliki sifat yang pantang menyerah dalam menjalani tugas-tugas yang Bapak Ibu guru berikan kepada saya, sehingga saya menjadi anak yang berhasil dan sukses di sekolah. Seperti itu. Kamu buat doa. Itu tugas kamu ya. Dan laporkan ke Miss Ina ya. Laporkan ke Miss Ina, nanti Miss Ina akan menilai. Nah, itu adalah tugas yang pertama. Oke, sekarang kita lihat bagaimana
gambar selain tadi Ishak yang memberkati, yang memiliki anak Yakub, Esau dan Yakub dan beristri Ribka. Kini kita akan masuk kepada satu cerita lagi setelah Yakub, cerita tentang Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Setelah Yakub menerima berkat dari Ishak, berkat Tuhan melalui papanya Ishak, kini kita melihat lagi sosok Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Kisah Yusuf yang mengalami berbagai cobaan hingga ia menjadi penguasa Mesir. Tentu tidak enak-enak langsung Yusuf menjadi penguasa Mesir. Tidak. Yusuf pun mengalami pergolakan, mengalami kesulitan, mengalami berbagai cobaan-cobaan yang datang silih berganti di hidupnya. Sampai akhirnya dia pun mengalami kesuksesan, ya, mendapat berkat dari Tuhan, dari Allah. Nah, semua kita di dunia ini tidak ada langsung lurus-lurus, langsung lulus. Buat sesuatu berhasil semua, tidak. Ada yang gagal, coba lagi. Ada yang banyak cobaan, banyak rintangan, harus hadapi hujan, badai, dan sebagainya. Tapi dijalanin terus-menerus, pasti dia akan berhasil. Seperti dalam cerita Yusuf. Nanti kalian bisa membaca cerita Yusuf itu seperti apa, ya. Nah, kesulitan dan tantangan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita. Nah, kesulitan dan tantangan harus kita hadapi dengan apa? Dengan semangat juang yang tinggi, bukan aduh, sudahlah, aku give up, aku menyerah deh, aku nggak sanggup, nggak kuat, aku tidak mampu. Bukan begitu. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Baik tantangan kecil, tantangan sedang, tantangan besar, itu Tuhan sudah beri kita kemampuan. Bukan kita, udahlah kita nyerah deh, aku nggak mau, aku nggak bisa berusaha. Tidak boleh begitu. Sebab apa? Karena Tuhan mempunyai rencana yang baik. Setiap kita pribadi diberikan rencana yang baik setiap orang. Nah, Yusuf dalam cerita di buku kamu halaman 28 dan 29, Yusuf mengikuti rencana Tuhan. Maka ia menjadi penguasa di Mesir. Coba kalau Yusuf bilang, aku nggak mau ikut Tuhan. Tuhan bilang, saya jalan ke kanan, saya jalan ke kiri, saya nggak mau ikut Tuhan. Pasti kamu akan mengalami kesulitan. Tetapi Yusuf malah mengikuti rencana Tuhan, dia ikuti, ya baik Tuhan, saya ikuti kamu. Baik Tuhan, akhirnya apa? Walaupun Yusuf harus menghadapi penderitaan untuk mencapai rencana Tuhan, tetapi dia jalanin step by step, perlahan-lahan, dia berjuang, akhirnya dia dapat melewati semua penderitaan, tantangan, kesulitan, dan dia meraih kesuksesan. Nah, kita juga manusia, anak-anak Tuhan, tidak ada yang luput dari rintangan, dari cobaan, dari kesulitan. Tetapi kalau kita mengalami kesulitan, kita berusaha bangkit, berusaha untuk menghadapinya. Kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita mampu untuk mengatasi kesulitan dengan ketabahan, kesabaran,
dengan giat, dengan jujur, dan tetap setia. Yang terpenting adalah setia pada jalan Tuhan. Jangan kita berbelok, aku mau ikut yang jalan ini. Padahal Tuhan bilang, kamu jalan ke kanan. Tapi enggak, aku yang jalan pintas aja. Akhirnya apa? Kita hancur, kita gagal. Nah, walaupun kita mengalami kesulitan, rintangan, penderitaan, kita harus minta kekuatan Tuhan agar kita mampu menghadapi semua itu sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan, kesuksesan ke depan dengan bantuan kekuatan dari Tuhan lewat doa. Bukan kita, aku sanggup buat sendiri, saya bisa tanpa pertolongan Tuhan. Tidak bisa. Kita tetap manusia lemah, butuh kekuatan, minta pertolongan, kekuatan dari Tuhan agar kita sanggup menjalani setiap rintangan hambatan untuk mencapai suatu rencana Tuhan ke depan dengan indah. Ya, seperti itu. Nah, tugas yang kedua adalah halaman 30. Kamu tulis tantangan yang kamu alami untuk meraih prestasi di sekolah itu apa? Terus usaha yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan dan tantangan itu apa? Kamu tulis. Contohnya ini. Kesulitan dan tantangan adalah sering terlambat masuk sekolah. Karena bangunnya kesiangan. Akhirnya terlambat masuk ke sekolah. Lalu usaha yang kulakukan adalah bangun lebih cepat dan berangkat lebih pagi sehingga tidak lagi mengalami keterlambatan masuk sekolah. Atau sering terlambat masuk sekolah atau sering tidak membuat tugas-tugas yang diberikan guru. Karena apa? Karena kebanyakan main game. Sehingga tidak punya waktu lagi, waktu habis untuk main game, sehingga tidak ada waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan orang tua, diberikan guru. Nah, usaha yang kulakukan mengurangi permainan game dan memberi waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Seperti itu. Atau ketiga apa? Keempat apa? Kelima apa? Tentu masing-masing pribadi akan mengalami kesulitan, tantangan yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak akan semua sama. Itu bohong. Ya? Sudah paham ya tugasnya? Oke. Tugasnya nanti kamu laporkan ke Miss Ina juga supaya Miss Ina menilai dan memasukkan nilai kamu ya. Ingat ya, tidak boleh, tetap harus menulis dengan jujur kesulitan dan tantangan. Jujur aja, katakan dengan tulisan-tulisan kamu. Nggak boleh bilang, aduh saya takut dimarahi ibu guru, nggak usah. Miss hanya butuh kejujuranmu, jadi kamu tulis di situ. Oke? Bisa ya? Bisa. Nah, kesulitan atau rintangan yang kita hadapi adalah cobaan yang harus kita lewati. Tidak boleh bilang, saya mau lompat. Nggak mau. Saya mau cari jalan lain. Tidak bisa. Tetap jalan itu yang harus kita lalui karena memang itu Tuhan sudah kasih. Kesulitan, rintangan, penderitaan itu memang supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Karena kita percaya bahwa rintangan, penderitaan, kesulitan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan kasih tetapi tidak akan melampaui karena Tuhan tahu bahwa kita mampu
untuk melewati itu dengan kekuatan dari kita, juga minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Gitu ya. Maka kita harus memiliki jiwa yang kuat. Seperti lagu di halaman 32. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Jadi kita memiliki Tuhan Yesus yang punya kekuatan seperti gunung yang kuat, kota benteng, penolong, gunung batu, perlindungan, tanduk keselamatan. Itu siapa? Yesus. Jadi kita jangan menyerah, jangan merasa kecil hati, cepat menyerah, karena kita memiliki Yesus sebagai kekuatan kita untuk menghadapi setiap rintangan, kesulitan yang kita hadapi untuk mencapai kesuksesan, mencapai cita-cita kita ke depan, ya. Seperti itu, anak-anak. Nah, itu tadi kita lihat cerita tentang Ishak yang memberkati Yakub, yang memiliki 2 anak, Esau dan Yakub. Lalu kita lihat Yusuf yang dia menjadi raja, ya. Yusuf, dia menjadi penguasa di Mesir. Walaupun mengalami penderitaan, dia jalan terus. Akhirnya dia mencapai kesuksesan dengan menjadi penguasa di Mesir. Nah, itu adalah cerita zaman sebelum Yesus, zaman perjanjian lama. Nah, dalam situasi sekarang, kita juga bisa melihat begitu banyak penderitaan umat manusia yang ada di dunia ini, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat banjir, tanah longsor, apalagi pandemi yang sudah hampir mau 2 tahun ini, itu penderitaan manusia, ya, dan perlu pertolongan dari pertolongan kita sebagai sesama manusia, ya, saling menolong. Nah, kamu lihat di halaman 33, ya. Ada cerita banjir di mana-mana, tanah longsor. Mereka pada teriak, tolong, tolong. Di sisi lain ada orang yang rela membantu mereka. Seperti itu. Nah, coba kamu bayangkan, atau kamu sering baca, lihat di TV, lihat di segala macam situasi, kamu lihat banyak penderitaan-penderitaan yang terjadi belakangan ini. Penderitaannya apa saja? Kamu tulis di halaman 34. Penderitaan banjir, misalkan contoh banjir. Penyebabnya karena bencana alam. Pertolongan yang dibutuhkan adalah makanan, air bersih, perahu karet, dan sebagainya. Gitu. Lalu apa lagi? Kamu bisa tulis sampai nomor 4, lalu kamu buat doa.
semoga manusia sesama kita yang mengalami penderitaan-penderitaan ini diberi kekuatan, diberi pertolongan, kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi situasi mereka. Seperti itu kamu buat dalam doa, ya. Kekuatan dan pertolongan, kamu buat doa untuk mereka. Nah, setelah Yusuf menjadi penguasa di Mesir, muncul satu pribadi lagi yang cukup terkenal ya di Perjanjian Lama, yaitu Musa. Musa itu apa? Pemimpin bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Merah itu. Ya. Nah, bisa kamu baca sendiri bagaimana Musa tongkat dia memimpin bangsa Israel berjalan untuk melewati Laut Merah itu. Ini ada di buku kamu. Kalau mau membaca, ingin tahu sampai sejelas-jelasnya, boleh kamu baca perlahan-lahan. Bahwa Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Karena mereka mengalami perbudakan. Hidup susah di Mesir. Nah, pertanyaan Miss Ina begini. Apakah kamu berani membela teman yang dianiaya atau diberlakukan tidak adil? Berani enggak? Atau kamu, aku takut, biarlah dia aja, aku takut. Tulis juga di buku kamu, bencana alam atau karena diperlakukan tidak adil, tulis pertolongan yang kamu lakukan untuk meringankan penderitaan mereka. Contoh orang sakit, kamu menjenguk, tapi karena pandemi kan kita tidak bisa saling menjenguk. Orang sakit, kamu kirim makanan, buah-buahan, boleh. Atau orang menderita orang yang tidak punya masker, boleh kamu tulis dengan pertolongannya dengan membagi masker, membagi hand sanitizer, dan sebagainya. Terus makanan, orang-orang yang makannya tidak mendapat makanan seperti kita, kamu bisa tulis orang menderita kelaparan. Pertolongan yang kamu lakukan adalah membagi makanan bungkus kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu. Atau orang-orang yang karena banjir, pakaiannya juga hanyut semua, atau kebakaran, pakaiannya juga semua hanyut, kamu bisa, pakaian dia terbakar, kamu bisa katakan, kamu membantu dengan memberikan pakaian layak pakai kepada mereka, atau buku-buku sekolah, anak-anak yang tidak sanggup untuk sekolah, kamu berikan buku-buku kepada mereka. Boleh tulis aja semua orang yang menderita apa saja dan apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka yang membutuhkan. Anak-anak, Raja Firaun yaitu yang penguasa di Mesir. Nah, memperlakukan bangsa Israel itu nggak bagus sebagai budak. Tahu kan budak? Jadi kayak kerjanya kasar gitu. Nah, Tuhan memilih Musa, terus kembali muncul pribadi Musa. Musalah yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, dengan pertolongan Tuhan, Musa mampu mengalahkan tentara Firaun. Firaun itu paling kuat, tentaranya kuat sekali. Persenjataan mereka lengkap. Tetapi bukan kekuatan dari Musa, tetapi Musa minta pertolongan, kekuatan dari Tuhan. Akhirnya Musa mampu mengalahkan tentara Firaun. Lalu Musa mengeringkan Laut Teberau dengan cara mengangkat tongkat wasiatnya itu ke atas laut
lalu dia berdoa ke atas laut, akhirnya apa? Laut kering dan bangsa Israel langsung diajak Musa untuk menyeberang. Itu. Begitu penderitaannya bangsa Israel, dan pribadi Musa datang, dipakai Tuhan, mendapat kekuatan dari Tuhan untuk membawa orang-orang yang menderita itu untuk melewati Laut Merah, akhirnya sampai di tempat yang mendapat kebahagiaan, hidup bahagia, ya. Nah, sekarang ini juga banyak orang-orang yang menderita loh. Apalagi masa pandemi tahun lalu, tahun ini masih tinggi juga angka-angka pandemi itu, begitu banyak orang yang memerlukan pertolongan. Nah, kita sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan, yang memiliki hidup yang layak, mendapat makanan yang sehat, semuanya tercukupi, kita tergerak nggak untuk melakukan bantuan-bantuan kepada orang-orang di sekeliling kita yang memerlukan pertolongan kita. Nah, itu kita perlu tahu bahwa Tuhan membutuhkan orang-orang yang bersedia menjadi penolong seperti Musa. Nah, kita-kita ini yang Tuhan pakai untuk bisa membantu orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Mintalah agar Tuhan memberimu kekuatan untuk menjadi pahlawan. Pahlawan tidak harus yang besar-besar buatnya, tidak. Hal-hal kecil, sederhana, tetapi itu bernilai bagi sesama yang membutuhkan. Oke? Anak-anak semua, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang memiliki jiwa berbagi, memiliki hati yang penuh kasih kepada orang di sekeliling kita yang tidak mendapat hidup layak seperti kita. Miss percaya bahwa kalian tentu memiliki hati yang peduli. Ya, baik anak-anak, hari ini cukup, waktu kita terbatas. Miss berharap bahwa tugas-tugas yang Miss tadi sudah katakan itu kamu lakukan, biar Miss akan koreksi. Ya, baik, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa dari buku halaman 39. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keberanian untuk membela anak-anak yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Kelas 3 dan kelas 4. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Sampai